Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon perlindungan serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk menjelaskan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita syukuri. Saya tadi setelah sholat asar, ya, saya dapat voice note dari salah satu jamaah saya, ya. Itu kalau kita dengar itu hal yang sangat menyedihkan, ya. Kenapa kita harus bersyukur kita dimudahkan bisa menuntut ilmu? Saya sudah sholat asar tadi, tiba-tiba ada masuk WA atau WhatsApp, voice note. Di situ jamaah, salah satu jamaah yang biasa ngaji sama saya itu, beliau meminta izin, ya, karena kita ada kajian khusus akidah, ya. Beliau meminta maaf nggak bisa hadir lagi untuk beberapa waktu ke depan, gitu ya. Bahkan untuk kajian-kajian rutin, ya, selain daripada yang takhusus nggak bisa. Alasannya kenapa? Alasannya ya beberapa alasan. Salah satunya adalah memang, ya, hampir setiap kita pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Yang saya sedih itu apa? Beliau betul-betul sedang diuji masalah dunia, masalah ekonomi, sampai untuk beli bensin aja nggak bisa. Nah, kita selama ini, ya, banyak fasilitas, kendaraan punya, untuk beli bensin punya, tapi kita masih saja nggak memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Saya sedih dengernya, gitu ya. Sampai menjelaskan kepada saya itu, terakhir ikut ngaji sama saya itu bensin itu minjem dari temannya, ya. Beliau juga menceritakan, bukan untuk mengeluh kepada saya, bukan, ya, tetapi beliau mengatakan ini sebagai adab seorang murid kepada guru untuk menjelaskan kenapa tidak bisa hadir dari pertemuan yang terakhir. Nah, ini kan pukulan bagi kita yang selama ini banyak memiliki fasilitas, tapi kita tidak menggunakan sebaik mungkin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melalui menuntut ilmu.
Pembahasan kali ini yaitu sekilas saja ya, biar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini itu adalah pentingnya adab dalam bergaul ya. Ya, bergaul di sini kan bukan hanya kepada teman saja kan begitu. Bergaul itu kan umum, sama teman, sama istri, sama anak, sama sesama dan yang lainnya ya. Bahkan sama istri juga sama. Itu diantaranya adalah hal yang bahkan barometer, para ulama mengatakan barometer baik dan buruknya akhlak seseorang itu adalah ketika di rumah, ketika dia sama istrinya, sama anak-anaknya ya. Kalau di luar mungkin kita bisa jaim ya, jaga imah jaga image, bisa menjaga orang, bisa. Tapi kalau di rumah itu bakal kelihatan aslinya kita bersikap sama istri seperti apa, sama anak-anak seperti apa. Nah itu diantara barometer baik dan buruknya adab atau akhlak yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya ketika kita ya bergaul ya dengan apa, dengan keluarga kita. Salah satunya adalah dengan istri kita masing-masing yang sudah menikah ya. Kalau yang sudah menikah ya berdoa saja biar segera menikah ya. Kalau kata siapa, Ustadz Abdul Hakim ya, bagi yang belum menikah ya menangislah ya, berdoa kepada Allah biar cepat menikah. Nah, kenapa sih kita harus menjelaskan tentang adab atau betapa pentingnya itu, sampai di mana pentingnya? Ya kita semuanya tahu, bahkan saya kemarin di tempat lain ya itu menjelaskan tentang indahnya surga kemarin. Salah satu firman atau ayat yang dibahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134, yang mana ayat tersebut diantaranya perintah kita harus memiliki akhlak yang baik. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita harus memiliki adab yang sangat baik, dan ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya kita menjadi manusia yang berakhlak dan beradab ya. Meskipun memang para ulama ya berselisih pendapat tentang masalah apa sih bedanya adab dan akhlak gitu ya. Ya setiap ulama itu memiliki penafsiran atau definisi masing-masing ya. Sebagian ulama mengatakan ya, kalau akhlak itu adalah sesuatu karakter yang sudah ada pada diri seseorang, yang kalau dia mau melakukan itu tidak perlu berpikir lagi ya. Berbeda dengan adab ya. Adab itu sebagian ulama mengatakan ya, diantara penjelasan para ulama itu adalah sikap atau bagaimana kita menyikapi sesuatu. Makanya ada adab makan, adab tidur ya, adab bermajelis dan yang lainnya. Sebagian ulama lagi menafsirkan kalau adab atau akhlak ya, kalau akhlak itu adalah berhubungan dengan ibadah, kalau adab itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dan didik. Ini sebagian ulama seperti itu. Sebagian ulama lagi menafsirkan kalau akhlak itu adalah karakter yang sudah ada pada seseorang, yang dengannya maka akan muncullah perbuatan ikhtiari ya. Sebagian ulama mengatakan akhlak itu ya, itu adalah karakter yang sudah ada pada diri kita masing-masing, yang dengannya ya, dengan akhlak tersebut itu akan muncul perbuatan ikhtiari. Ikhtiar itu apa? Memilih kita mau melakukan kebaikan atau tidak ya. Makanya sebagian ulama mengatakan karena kita tahu nih akhlak ini diantara atau dengannya akan muncul perbuatan memilih baik atau buruk, maka para ulama mengatakan kalau kita tahu akhlak itu sudah ada pada diri kita masing-masing, mana yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing? Adalah akhlak baik berarti kita akan melakukan kebaikan, atau akhlak buruk berarti kita akan melakukan keburukan. Bahkan sebagian ulama ya, akhlak itu membagi menjadi dua. Ada namanya
akhlak goriziyah atau jibiliyah. Akhlak jibiliyah itu yang seperti apa? Akhlak jibiliyah itu adalah akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan, akhlak yang baik sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, dan orang tersebut akan tumbuh dengan akhlak yang tersebut atau akhlak baik tersebut. Seperti siapa? Seperti Rasulullah. Jenis yang kedua ada namanya akhlak muktasabah. Akhlak muktasabah itu yang seperti apa? Akhlak muktasabah itu adalah akhlak yang bisa kita usahakan, kita pelajari, ya. Nah, kita di sini mempelajari apa? Akhlak muktasabah, ya, karena kita tidak terlahir, ya, bahkan kita banyak hal-hal yang kita lakukan yang menyelisihi daripada adab dan akhlak diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya apa sih dalil yang mendasarinya? Baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas ya. Kita senantiasa sering menekankan, kita berbicara dalil dari Quran seperti apa, dari hadis seperti apa. Itu adalah agama Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ya, itu dalam kitab dasar, dalam kitab Usul Salasah itu kan mengatakan, ya, Ma'rifatu dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam itu ya dengan dalilnya. Karena kita berbicara agama, ya, meskipun berbicara atau ustadz ya akhlak sama, meskipun kita berbicara akhlak, kita tunjukkan dalilnya. Mana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mengatakan demikian? Jangan sampai selama ini ada orang yang mereka melakukan suatu amalan yang dia menganggap itu adalah amalan yang terbaik, padahal apa? Itu baik menurut versinya, bukan menurut versi Allah dan Rasulnya, kan begitu. Sama begitu juga dengan adab dan akhlak, harus dengan dalilnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wajibnya kita memiliki akhlak atau adab yang terpuji dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, kalian ini bersegera memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya kita bersegera meminta ampunan, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kalau kalian bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan menyediakan surga yang dia luasnya seperti antara langit dan bumi. Saking luasnya dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita mendengarnya, hadis dari Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu adalah tentang apa? Tentang kisah seseorang yang masuk surga terakhir dan keluar dari neraka terakhir. Jadi keluar dari nerakanya terakhir, masuk surganya juga terakhir. Dalam hadis tersebut dikatakan apa? Ya, sudah nih keluar dari neraka. Tiba-tiba Allah mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Orang tersebut ketika diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah, dia memikirkan, membayangkan kalau surga itu sudah penuh. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang terakhir masuk surganya. Sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, surgamu itu telah penuh, kamu masuk ke dalam surga. Sampai 3 kali mengatakan, ini surgamu udah penuh, pokoknya kamu masuk ke dalam surga. Sudah 3 kali baru Nabi SAW mengatakan apa? Sudah, kamu saja masuk aja ke dalam surga. Maka apa? Maka kamu akan diberikan ganjaran atau kebaikan ketika kamu masuk surga ini apa? Itu sebesar bumi dan 10 lipat daripadanya. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luasnya surga, ya, kemudian berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak gampang bisa kita dapatkan.
tidak mudah bisa kita dapatkan. Di antara cara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menikmati surga yang luasnya seantara langit dan bumi satu tingkatannya, maka dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika sudah memerintahkan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat selanjutnya, orang yang bertakwa itu yang seperti apa yang akan menghuni surganya Allah? Siapa yang mereka akan menghuni berbagai kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini akhlak apa bukan? Akhlak apa bukan? Akhlak yang baik, nanti kita jelaskan. Kemudian apa? Wal kadzibinal ghaidha. Yang dia menahan amarahnya, akhlak apa bukan? Akhlak dan adab. Wal afina 'anin nas, yang dia memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Berarti kenapa sih pentingnya kita mempelajari akhlak, mempelajari adab? Karena akhlak inilah diantara sebab seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama hadis yang lainnya, di situ Nabi SAW menjelaskan di antara pentingnya tentang adab dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang, bahkan di antara ciri kesempurnaan imannya seseorang ketika dia memiliki adab dan akhlak. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan atau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Manusia ya yang mereka keimanannya sempurna, yaitu adalah mereka apa? Yang mereka memiliki akhlak yang baik ya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya akhlak dan adab. Bahkan dalam hadis lain juga diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, menjelaskan tentang pentingnya adab dan akhlak. Nabi SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah min husnil khuluq, adalah adab dan akhlak yang baik yang terpuji yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya adab dan akhlak. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum layas'auna minkum au innakum layas'auna an-nasa bi amwalikum. Kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan pernah bisa menarik manusia, kalian tidak akan pernah bisa mengajak manusia dengan apa? Dengan harta kalian. Artinya Nabi menjelaskan kepada kita, harta ini tidak bisa menarik orang untuk menjadi baik, ini tidak bisa, kata Nabi SAW. Kenapa? Ya bisa jadi mungkin kita dengan harta bisa menarik orang, bisa. Kapan itu? Ketika kita masih memiliki harta, kan begitu. Kalau sudah habis hartanya, ya begitulah ya. Banyak di zaman kita itu seperti itu ya. Makanya ada istilah-istilah apa? Ari susah kumaha? Ari susah jeung saya gitu ya. Jangan kasar, Pak. Ari susah jeung saya gitu ya. Ai pas beunghar jeung baturna, itulah karakter manusia. Makanya Nabi mengatakan apa? Innakum layas'auna nas bi amwalikum. Kamu itu tidak akan pernah bisa menarik manusia dengan hartamu. Kalaupun bisa hanya sebatas ketika kamu memiliki harta saja.
Walakin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang bisa menarik manusia kepadamu atau bisa menjadikan manusia ini atau tertarik dengan minaba, bastul wajhi wa husnul khuluq, yaitu adalah dengan wajah berseri dan apa? Dan akhlak yang terpuji. Ya, berarti apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya adab dan akhlak ketika kita bergaul. Ada lagi enggak? Banyak hadisnya, banyak ayatnya yang menjelaskan tentang betapa pentingnya adab dan akhlak yang harus kita miliki pada diri kita masing-masing. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memujinya. Ya, Allah memuji kepada siapa? Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umumnya kepada kita bagi orang-orang yang memiliki akhlak. Dalam surat Al-Qalam atau surat Nun yang kita kenal, itu ayat keempat kalau nggak salah ya, ayatnya kalau nggak salah ayat keempat. Di situ Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memiliki akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Allah memujinya. Bahkan dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, ketika seseorang ada permasalahan di antara kita, maka ini semuanya akan lupa, seolah-olah kita ini adalah teman dekat. Siapa yang memerintahkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan falladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tidak akan pernah sama keburukan dengan kebaikan, itu nggak akan pernah sama. Idfa billati hiya ahsan, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kenapa kalau seandainya keburukan dibalas dengan kebaikan? Ini akhlak apa bukan akhlak? Apa yang akan dihasilkan? Falladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau seandainya keburukan orang lain kamu balas dengan kebaikan, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah kamu itu sudah tidak ada masalah lagi. Kenapa? Karena kita menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan demikian. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang kita kenal, hadis arba'in, ada yang sudah hafal hadis arba'in atau OTW hafal gitu? Sudah ada belum? Kalau udah hafal nanti dikasih hadiah. Setelah kajian dikasih bakso nanti. Ya. Di situ ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ketika Allah mengatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta watbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di sini para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di dan ulama-ulama yang lainnya, ketika menjelaskan hadis Nabi SAW yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha haitsuma kunta, ya, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di sini ada dua akhlak sekaligus. Nah, ini harus kita ketahui juga, ya Ustadz, kenapa belajar tauhid dulu? Bukankah adab lebih dulu gitu ya? Bukankah akhlak lebih dulu? Ini sebetulnya pemahaman atau anggapan seperti ini bisa dikatakan salah juga iya, benar juga iya. Ya, saya dulu pernah ya dalam salah satu kajian, Ustadz, kenapa menjelaskan tauhid dulu gitu? Emang kenapa? Ya kalau bisa menjelaskan adab dulu katanya. Ya, menjelaskan adab dulu katanya. Emang adab itu yang kayak gimana? Ya kayak tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Saya nanya, ya, adab yang paling utama itu, ya, makanya para ulama itu adab itu atau akhlak itu membagi dua macam. Ada adab kepada Allah dan adab kepada
makhluk. Kalau kita kenal apa hablu minallah dan hablu minanas. Artinya apa? Adab itu ada dua. Adab kita kepada Allah itu yang paling utama. Kalau kita memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan bahkan dia dimudahkan untuk memiliki adab kepada sesama manusia. Tapi belum tentu ketika orang memiliki adab yang baik kepada manusia, belum tentu dia memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir banyak nggak yang baik? Banyak yang baik, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi mereka pada dasarnya tidak memiliki adab kepada Allah sehingga mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mana dalilnya yang menjelaskannya? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah taala. Ketika menjelaskan hadis tersebut, ittaqillah, di sini adalah dalil bahwasanya adab yang pertama yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing adalah ketika kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid, melalui akidah. Ini yang paling penting. Percuma kita menjelaskan tazkiyatun nufus, percuma kita menjelaskan tentang kesabaran, percuma kita menjelaskan tentang berbagai akhlak yang kita anggap baik kalau hati kita kosong dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun kita tahu di situ menjelaskan tentang zakat. Ya, makanya para ulama memang di sana ada perbedaan para ulama. Zakat itu memang disyariatkan secara terperinci itu adalah di Madinah. Tetapi setiap ayat yang menjelaskan tentang zakat dalam Al-Qur'an, yang ayat tersebut diturunkan di Makkah, maksudnya zakat di sini adalah membersihkan jiwa dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adab yang paling mulia. Percuma kita murah senyum, adabnya baik, tapi dia melakukan kesyirikan, nggak manfaat, nggak bermanfaat sampai kapanpun. Ya, makanya apa? Ini bisa jadikan keliru. Kenapa belajar tauhid kan adab dulu? Sahabat Nabi SAW, ketika dia di masa balignya dalam sebuah riwayat, mereka diajarkan adab sebelum daripada iman, atau diajarkan iman sebelum daripada adab. Ya, atau yang lainnya dijelaskan demikian. Kenapa diajarkan dulu di situ tentang iman sebelum daripada Al-Qur'an dalam hadis tersebut? Beliau mengatakan apa? Ketika aku mempelajari Al-Qur'an, maka iman ini semakin bertambah. Ya, ini dijelaskan oleh sebagian para ulama demikian. Makanya ya dalam hadis tersebut, adab itu yang pertama adalah adab kepada Allah dengan bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena adab kita kepada Allah itu ya, terkadang kita tidak sempurna. Ada kalanya kita melakukan kemaksiatan, ada kalanya kita melakukan akhlak yang tercela. Terus solusinya gimana? Ya karena kita nggak bakal pernah sempurna. Solusinya ketika kita terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan, atau kita melakukan akhlak yang tercela, sedangkan Nabi memerintahkan kita harus memiliki akhlak yang baik, maka solusinya watbi'il sayyi'ata hasanata tamuha. Ketika engkau melakukan keburukan, iringilah dengan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Maka kebaikan di sini yang dijelaskan adalah akhlak kita kepada manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Engkau melakukan kebaikan dengan akhlak yang terpuji kepada sesama manusia. Saking pentingnya adab dan akhlak, ya, Junaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada suatu hal yang mana hal tersebut itu bisa mengangkat derajat seseorang meskipun amalan seseorang sedikit dan ilmunya sedikit. Garis bawahi ya, amalan sedikit dan ilmunya sedikit, bukan tidak beramal dan tidak berilmu, bukan. Karena kata Junaid rahimahullah, ada satu hal yang mana hal tersebut apabila dilakukan seseorang itu bisa mengangkat derajatnya meskipun ilmu dan amalannya sedikit. Apa di antara yang dijelaskan oleh Junaid rahimahullah taala? Yang pertama adalah sopan santun. Adab apa bukan? Adab. Yang kedua adalah tawadu. Adab apa bukan? Apa tawadu, Pak?
Hah? Taramawa duit? Tawadu apa? Yang menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita, itu secara simpel aja. Kemudian apa lagi kata Junaid? Yaitu adalah dia berlaku dermawan kepada sesamanya. Adab apa bukan? Adab dan akhlak. Kemudian yang keempat kata Junaid, yaitu adalah dia memiliki akhlak yang terpuji. Artinya apa? Meskipun terus yang bisa menolong kita ini siapa? Kita sadar amalan kita sedikit, ilmu kita sedikit, minimal kita memiliki adab yang baik. Jangan sampai udah amalannya sedikit, ilmunya sedikit, ditambah apa? Memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Bagaimana kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ya dijelaskan lagi, ada berbagai para ulama yang menunjukkan betapa pentingnya adab dan akhlak dalam kehidupan kita masing-masing. Contoh misalkan ya, dijelaskan salah satunya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dicela, beliau tidak pernah membalas celaannya. Bahkan beliau mengatakan apa? Ingin menunjukkan adab yang baik, akhlak yang terpuji. Beliau mengatakan, kalau seandainya timbangan amalanku nanti ringan, maka ya keburukan yang aku miliki itu lebih buruk daripada apa yang engkau ucapkan. Tapi kalau seandainya aku dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata aku memiliki timbangan amalan yang berat, maka apapun yang kamu cela, apapun yang kamu ucapkan, itu tidak akan berpengaruh denganku. Ada apa bukan? Ada. Ya, bahkan sebagian ulama lagi ketika mereka dicela menunjukkan akhlak yang terpuji. Sampai apa menunjukkannya? Kalau seandainya apa yang mereka ucapkan ini benar tentang kekurangan aku, tentang aib aku, ya Allah ampunilah aku. Kalau seandainya apa yang dia ucapkan dusta, ya Allah mohon ampunkanlah dia dengan kesalahannya. Adab apa bukan? Adab. Kenapa mereka melakukan demikian? Kenapa mereka mau mengatakan demikian meskipun dirinya dicela? Karena mereka tahu tentang betapa pentingnya akhlak. Mereka mengetahui tentang pentingnya adab yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu di antara sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, baik kepada Allah atau kepada sesamanya. Nah, kalau kita menyebutkan atau menjelaskan tentang adab-adabnya ya panjang gitu ya, banyak adabnya. Ya, harus rutin nanti. Ya, harus membahas kitab adab. Tetapi di sana ada penjelasan, di antaranya Ibnul Mubarak rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Itu dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, karya siapa, Pak? Imam Ghazali. Imam Nawawi, Masya Allah ya. Jawabnya keroyokan, insya Allah dapat hadiah semuanya. Ya, dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Ibnul Mubarak itu menjelaskan akhlak yang harus kita tanamkan atau akhlak yang berputar ya, yang senantiasa harus kita tanamkan ketika bergaul ini berputar di antara 3 saja, dan ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Mubarak, seseorang itu dalam bergaul, dalam akhlaknya itu senantiasa berputar dalam 3 akhlak. Yang pertama adalah kaful adha. Kaful adha itu apa? Menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, badlun nada, yaitu adalah bersikap dermawan. Yang ketiga ya, tolaqatul wajhi, memiliki wajah yang berseri. Nah, Ibnu Mubarak itu mengatakan demikian, ini senada juga dengan Imam Hasan Al-Basri.
Jadi akhlak atau adab bergaul seseorang itu ini tidak lebih daripada apa? Berputar pada 3 hal tersebut. Yang pertama apa tadi? Kaful adza, tidak mengganggu orang lain atau menahan diri kita untuk tidak mengganggu mereka. Kadang kita nggak sadar karena kita tidak mengetahui tentang keutamaan keagungan akhlak atau adab yang terpuji. Kadang ucapan kita, perbuatan kita ini bisa mengganggu teman kita atau tetangga kita. Sekarang ditambah lagi bukan hanya sekedar ucapan dan perbuatan, tapi tulisan. Ya, tulisan di status, nyindir tetangganya gitu ya, nyindir temannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Demi Allah bahwasanya dia tidak beriman kepada Allah. Demi Allah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Nabi mengatakan demi Allah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud engkau tidak beriman itu?" Bahkan Nabi SAW sampai bersumpah kalau orang tersebut tidak memiliki keimanan kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Walladzi la yamanu jaruhu bawaiqihi." Bahwasanya yang dia tidak dikatakan beriman adalah seseorang yang dia tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Ya, apalagi misalkan ada penduduk baru. Ya, kita merasa senior gitu ya. Ini terjadi Pak, benar ya. Saya ngalami hal seperti itu. Karena kita penduduk baru sinis gitu ya. Mengganggu nggak kira-kira? Itu mengganggu Pak. Ya, ini sinisnya apa? Kalau kita ke masjid sinis gitu ya, mau ngaji sinis, kita merasa udah paham tentang agama ini. Jangan seperti itu, bukan adab yang baik. Ya, makanya tadi dikatakan kamu itu tidak akan pernah bisa menarik manusia dengan hartamu, tapi kamu bisa menarik manusia dengan adab dan akhlak. Bisa jadi dengan adab yang kita miliki, dengan akhlak yang kita miliki, orang yang tadinya tidak rajin ibadah bisa jadi rajin ibadah. Orang yang tadinya malas-malas menuntut ilmu, dia jadi rajin, bahkan bisa jadi lebih baik daripada kita, kan begitu. Dan fenomena yang terjadi zaman sekarang, ketika ada orang yang baru ngaji, baru hijrah, karena kita sudah merasa paling lama, ngelihatnya beda ya. Apalagi orang yang sudah lamanya kenal dekat sama ustadz, tambah sombong lagi. Ini terjadi zaman sekarang Pak. Memandang sinis orang yang baru ngaji. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut nggak mau ngaji lagi, padahal nggak ada cara lain lagi, kata Nabi mengatakan, supaya bisa menarik orang itu dengan apa? Dengan apa? Dengan adab dan akhlak. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu ada orang Yahudi, dalam hadis riwayat Muslim tersebut, itu mengatakan kepada Nabi SAW, "Assamu alaika ya Muhammad." Bukan assalamu ya, assamu alaika ya Muhammad. Kematian menimpamu wahai Muhammad. Dan kalimat ini terucap atau terdengar oleh siapa? Oleh istri Nabi SAW. Terdengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah membalasnya apa? "Alaika samu wa la'nah." Maka bagimu kematian dan laknat untukmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan, "Bagus Aisyah, kamu sudah mengatakan"? Enggak. Tetapi Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Kamu jangan mengatakan demikian." Kenapa? Kata Nabi SAW, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kullil umuri kullih." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelembutan. Allah itu maha lembut dan Allah itu mencintai kelembutan dalam berbagai urusan seluruhnya. Ini Nabi yang menjelaskan kepada kita. Kapan itu kalau ada orang yang mereka melakukan keburukan kepada kita? Nah, terus bagaimana ada orang yang mereka ingin melakukan kebaikan? Bisa hadir sama-sama di majelis ilmu.
ingin sama-sama mendengarkan hadis Nabi SAW, ingin sama-sama mendengarkan ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian kita menunjukkan akhlak yang tercela sehingga mereka jauh dari ilmu, ini bukan lebih buruk lagi? Ini diantara sebab yang bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan dosa. Ini terjadi zaman sekarang, ya. Bahkan saya banyak mendapatkan curhatan, Ustadz kok ya di tempat ini jamaahnya seperti ini, kita nggak boleh seperti itu. Ada yang baru hijrah, ya kita ajak, kita ajarkan ya dengan cara itu, ya kita bisa mengajak manusia. Sudah masuk adzan Pak? Berapa? 2 menit lagi ya. Nanti kalau nggak cukup ya tinggal disambung nanti setelah isya ya. Nah, bahkan dari hadis tersebut ya, dari yang datang dari Muslim tersebut ya, ketika Isa ditegur oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan innallaha rafiqun, Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Maka dari hadis ini nanti muncul pertanyaan, ya Ustadz, bukannya kita itu harus memperlakukan orang lain itu dengan baik ya? Bagaimana kalau seandainya terkadang kita yang namanya bergaul ya, yang namanya bergaul itu kadang kita agak sedikit harus memberikan penekanan gitu ya, harus tegas. Apakah ini melanggar syariat? Justru enggak ya. Kita bergaul itu ada waktu dimana kita harus tegas, kita bergaul itu ada waktu dimana kita harus lembut. Bahkan para ulama menjelaskan kalau kita berada di salah satu kondisi atau di 2 kondisi ketika kita bergaul, di dalamnya kita harus menunjukkan ketegasan dan di dalamnya juga harus memunculkan kelembutan, mana yang harus kita dahulukan? Maka berdasarkan hadis Nabi SAW tadi menjelaskan, maka yang kita dahulukan kelembutan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan adab akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa dalil baik yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penjelasan betapa pentingnya kita memiliki adab dan akhlak yang terpuji ketika kita bergaul. Dan ketika tadi juga kita menjelaskan di antara 3, sebagian ulama mengatakan di antara pondasi ya adab dan akhlak yang dilakukan ketika kita bergaul dengan yang lainnya ya, tadi dikatakan Ibnu Mubarak ada 3 ya. Ada 3, benar nggak Pak? Iya. Apa aja Pak sebelum dijelaskan? Waduh, jangan keroyokan dong, karena ininya terbatas. Apa itu? Yang pertama Pak? Tidak mengganggu orang lain. Ya, terus wajah yang berseri. Masya Allah. Ini ya, sini pisahin. Ada tinggal ada 2 lagi nanti. Nah, tadi dijelaskan Ibnu Mubarak dan Hasan Al-Basri bahwasanya di antara landasan yang paling utama akhlak yang harus kita miliki, yang pertama itu adalah kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Kenapa Nabi SAW dicintai? Kenapa Nabi itu senantiasa dinantikan kehadirannya? Kenapa Nabi itu menjadi seseorang yang orang itu bersedih kalau orang tidak bertemu dengannya?
Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, itu diceritakan ya, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW ingin ngobrol aja, ingin ngobrol. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, si orang ini grogi, ya grogi lah, karena malu segan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan apa? Hawwin alaika, engkau bersikap tenanglah. Kenapa? Karena sesungguhnya aku ini adalah ibnu Adam. Aku ini adalah seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan, yang mana istri atau orang tuaku ini adalah seseorang yang biasa makan daging yang sudah dikeringkan. Nah, sikap yang terpuji ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ini dijelaskan oleh para ulama di antara sebab yang menjadikan seseorang, khususnya Nabi SAW, adalah di antara orang itu akan bahagia dengan kehadirannya dan akan bersedih ketika dia tidak bertemu dengannya. Dalam hadis lain yang datang dari Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya manusia yang paling buruk kedudukannya. Kapan manusia ini paling buruk kedudukannya? Indallahi yaumal qiyamah. Dia memiliki kedudukan yang buruk ketika hari kiamat, ketika dia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kata Nabi SAW, man wada'ahu aw tarakahun nas itqa afuhsihi, yaitu adalah seseorang yang dia itu atau orang lain tidak mau bertemu dan dia tidak nyaman dengan kehadirannya karena dia itqa afahsihi, karena dia senantiasa melakukan keburukan, tidak pernah bisa menahan diri untuk mengganggu orang lain. Ya, kan kadang ya ada orang, ya ini bukan hadir lagi ini mah, ketika ada orang di suatu tempat, di suatu perkampungan yang terkenal dengan kejahatannya, terkenal sering mengganggu orang, mengganggu tetangga, makanya apa? Ketika meninggalnya tidak sedikit orang mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau ada orang yang seperti itu, ya ketika atau kita misalkan, ya kepada diri kita masing-masing, kalau seandainya orang ini bahagia dengan kehadiran kita, alhamdulillah. Tapi kalau orang lain mereka tidak bahagia dengan kehadiran kita, justru bahagia dengan ketiadaan kita, maka ini diantara yang dijelaskan Nabi SAW, diantara manusia yang paling buruk, yang dia apa? Yang dia tidak pernah memiliki sifat kaful adha, dia tidak memiliki sifat untuk menahan diri untuk mengganggu orang lain. Yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi SAW, oleh para ulama di antara Ibnu Mubarak, ya, di antara landasan akhlak atau adab yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, yaitu adalah badlun nada, bersikap atau dermawan. Di sini tidak hanya sebatas dengan harta, ya, dermawan itu kan nggak mesti harus dengan harta. Makanya para ulama mengatakan bisa kita mendermakan ini dengan apa? Dengan jiwa kita, kan begitu, dengan kedudukan kita atau dengan harta kita. Kalau misalkan tidak dengan harta, dengan jiwa kita. Salah satunya apa? Menebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, atau misalkan memaafkan kesalahan orang lain. Memang itu hal yang berat, Pak, ya, jujur aja, ya, benar nggak? Memaafkan kesalahan orang lain itu sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Makanya tadi dalam surat Al-Imran apa balasannya nih? Orang yang dia bisa menjadi penghuni surganya Allah yang luasnya satu tingkatan ini, seluas langit dan bumi, salah satunya apa? Wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah, ya. Tetapi meskipun itu di antara bentuk akhlak yang terpuji, atau di antara landasan adab dan akhlak yang terpuji, tetapi maaf itu tidak selalu yang paling utama. Setuju nggak? Maaf itu tidak selalu yang paling utama.
Artinya ada momen kita harus tidak memaafkan. Ya, ada waktu, ada masa kita tidak perlu memaafkan orang tersebut. Siapa yang mengajarnya? Allah yang menjelaskannya. Kita jelas tadi dalam surat Fussilat ayat 34, ya, di situ kan dijelaskan bahwasanya keburukan dan kebaikan itu tidak pernah sama, ya, perbaiki dengan baik atau dengan memaafkan. Tapi dalam ada ayat lain lagi, itu dalam surat Asy-Syura ayat 40, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menjelaskan apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang dia memaafkan kemudian melakukan perbaikan, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hubungannya apa tidak memaafkan dengan ayat tersebut? Pertama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Begitu juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, atau ulama-ulama yang lainnya menjelaskan, dalam ayat tersebut dalam surat Asy-Syura ayat 40, di situ Allah menggandengkan kalimat maaf dengan perbaikan. Kenapa Allah menggandengkannya? Para ulama mengatakan maksudnya adalah kalau seandainya kita memaafkan dan itu menjadikan perbaikan orang tersebut berubah menjadi lebih baik, maka memaafkan itu yang lebih utama. Tapi kalau seandainya kita memaafkan tapi orang itu nggak sadar-sadar, ya, kadang dia melakukan kedzaliman, kita maafkan, malah apa? Malah menjadi-jadi. Berarti tidak mendatangkan perbaikan. Ya, maka ketika memaafkan tidak mendatangkan kebaikan, maka yang lebih utama kita tidak memaafkannya. Bahkan Syekhul Islam mengatakan apa? Memaafkan itu hukumnya adalah sunnah dan perbaikan hukumnya adalah wajib. Berarti kalau ada orang memaafkan dan tidak mendatangkan kebaikan, berarti dia lebih mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Jelas Pak? Jelas ya. Salah satunya dermawan itu seperti itu, menyebarkan ilmu, memaafkan kesalahan orang lain, ya. Kalaupun seandainya memberikan maaf itu tidak mendatangkan kebaikan, maka memberikan hukuman jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang dijelaskan Ibnu Mubarak, beliau menjelaskan kepada kita semuanya apa? Tolkatul wajhi, wajah yang berseri. Ya, sering kita temukan lagi, ya, kalau ketemu gitu ya, jam dua gitu, ya, padahal dia juga udah ngaji juga Pak, ketemunya ke masjid lagi, jam medud gimana motor dia, ketemu biasa cuek, ditanya wajahnya nggak pernah berseri, ya, padahal Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kalian itu, kata Nabi SAW, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang baik meskipun itu kecil. Apa yang dimaksud perkara yang kecil ini? Yang dianggap menurut orang, yang dianggap sebagian dari kalangan kita ini adalah hal yang sepele. Kata Nabi SAW mengatakan, walau antalqo akhaka biwajhin talqin, kamu jangan pernah menganggap sepele, meskipun apa? Meskipun dengan cara engkau menunjukkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Kita semuanya ngaji, paham agama, sholat ke masjid, tapi kita nggak pernah memasang wajah ceria kepada saudara kita. Kita nanya, jawabnya seenaknya. Kita nanya, jawabnya, kalau kata orang Jawa apa? Seudele dewe gitu. Seenaknya aja. Ya, padahal kita apa? Di antara adab dan akhlak yang harus kita tunjukkan, coba pasang wajah yang ceria. Bukan hadis saja yang menjelaskan demikian. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, atau wala tamshi fil ardi hauna innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka linnas, jangan sekali-kali kalian itu memasang wajah yang cemberut. Ditanya cemberut, nggak ditanya lebih lagi, ya, jangan seperti itu. Kalau ditanya jawab. Kita memasang wajah yang ceria,
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamshi fil ardi hauna. Jangan kalian itu berjalan di muka bumi ini dengan cara-cara yang angkuh, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Berarti orang yang memalingkan wajahnya itu termasuk apa? Termasuk orang yang sombong. Dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menjelaskan, menjelaskan atau menafsirkan ayat tersebut, surat Luqman ayat 18. Beliau mengatakan maksudnya adalah engkau jangan pernah memalingkan wajahmu. Kapan? Ketika engkau mengajak bicara orang lain, atau engkau ketika diajak bicara orang lain. Ini sering terjadi. Batur ngajak ngobrol kieu we kanu HP, ya bener nggak? Ya, sombong apa enggak? Sombong. Itu bukan adab yang baik. Meskipun yang ngajak ngobrolnya teman, baiklah ada babaturan, kata siapa? Bukan masalah itu adab, itu akhlak. Ya, orang ngomong HP, oh iya, ya, itu bukan adab yang baik. Ya, dan itu kalau terjadi sama diri kita masing-masing, kalau kita yang ngajak ngomongnya dan teman kita yang seperti itu, sakit hati apa enggak? Sakit hati. Ya, makanya apa? Kata Nabi SAW, kamu tuh jangan pernah menganggap kebaikan itu dianggap sepele. Meskipun apa? Meskipun kau hanya menunjukkan wajah yang ceria. Dan ini harus kita tunjukkan, ya, kepada siapa? Ya tidak kepada setiap orang juga. Ya, laki-laki kepada perempuan nggak kena, jangan, Pak. Jangan TP, tebar pesona. Ya, nggak boleh. Makanya Imam As-Sun'ani rahimahullah taala beliau mengatakan, maksudnya kita memasang wajah ceria itu, yaitu tidak hanya kepada atau tidak semua kepada setiap orang. Kita menemui dengan orang-orang kafir yang menghina agama kita, gitu ya, yang jelas-jelas mengingkari syariat, merendahkan kehormatan kaum muslim. Masa kita harus senyum kepada mereka? Nggak perlu kita senyum kepada mereka. Tetapi kita senyum kepada orang-orang yang mereka memiliki kebaikan, terutama adalah orang-orang yang soleh, yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini apa? Ini diantara adab yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Wajah yang ceria, jangan cemberut. Ya, apalagi kita menuntut ilmu, sama gurunya cemberut. Ya, memandangnya mandang yang enggak, yang mengganggu, Pak. Ya, nah itu enggak boleh. Makanya, ya, kita kan tahu juga ya tentang keutamaan adab kepada sesama, kepada istri, kepada anak, bahkan kepada kepada ahli ilmu, kepada ulama kita juga harus memiliki adab. Makanya para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya kalian itu tidak akan pernah menarik manusia kecuali dengan adab, maka adab di sini disesuaikan dengan kondisi. Kan berbeda kita yang masih muda kalau berbicara sama yang tua seperti apa, jangan disamakan. Kita sama yang tua ngomongnya sama kayak sepantaran. Kita sama guru kita ngomongnya sama kayak sepantaran juga. Padahal apa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangankan beliau kepada Imam Malik mengatakan perkataan yang bisa menyakitinya. Imam Syafi'i mengatakan ketika berada di hadapan Imam Malik, beliau untuk membuka buku aja, membuka lembaran kertas, beliau bagaimana caranya suaranya tidak terdengar oleh Imam Malik. Saking apa? Saking ingin memuliakan dengan adabnya kepada gurunya. Kalau kita kan gak seperti itu. Ya, kadang kita karena sudah merasa dekat, bercandanya ini seenaknya. Padahal kita bukan membatasi, tapi ada batasan. Mana adab yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, supaya apa? Supaya ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara sebab ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bisa mendatangkan manfaat kepada diri kita masing-masing, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah ilmu yang kita cari bukan hanya sekedar ikhlas, tapi didasari dengan adab yang baik. Hilangnya keberkahan dalam ilmu karena kurangnya kita beradab. Wallahu alam bishawab. Jelas ya? Itu diantara kenapa kita pentingnya apa? Pentingnya punya adab.
Ya, nggak apa-apa kita tadi misalkan kayak memaafkan, nggak apa-apa. Orang yang memaafkan itu pasti Allah muliakan. Ya, pasti Allah muliakan. Kita pernah tahu di sini pernah ya, di sini sudah mulai kajian tentang sirah nabawiyah ya. Sudah sampai kepada tahap Nabi mendapatkan wahyu apa belum? Oh belum, aduh berarti nggak bisa nanya dong kalau gitu. Ketika tahapan Nabi di Gua Hiro, itu kan Nabi itu mendapatkan wahyu ya, sebagaimana yang kita ketahui. Langsung Nabi pergi kepada istrinya siapa? Aisyah apa Fatimah? Khadijah ya. Kepada istrinya Khadijah. Nabi kan merasa ketakutan ketika itu, khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi Khadijah ketika itu apa? Memberikan ucapan sebagai hiburan supaya Nabi ini merasakan ketenangan. Apa yang diucapkan oleh Khadijah ketika itu? Demi Allah, bahwasanya dia, artinya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menghinakanmu. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau adalah seseorang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Engkau senantiasa membela kebenaran, engkau membela fakir miskin, dan engkau senantiasa menyambung tali silaturahmi. Adab apa bukan? Adab. Artinya dengan adab, dengan akhlak, selain Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, di antara sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita masing-masing, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua lagi, saya yang nanya aja ya. Sebelum ditutup ya, karena di sini ada dua ya, harus amanah ya, harus disampaikan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang beberapa dalil ya, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya adab dan akhlak dalam kehidupan kita. Sebutkan salah satu dalil aja dalam Al-Quran tentang pentingnya atau perintah kita memiliki adab atau akhlak yang baik. Gimana Pak? Surat Luqman ayat yang ke-18. Bolehlah. Ayatnya gimana Pak? Nggak apa-apa, dimaafkan Pak. Wala tusair khadzaka linnas wala tamsi fil ardi haunan aw marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Satu lagi lah ya, biar 3 ganjil. Hadis yang menjelaskan tentang pentingnya akhlak dari sunnah atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelah sini atau tengah kiri sudah ya. Ashabul shimal sudah. Ashabul yamin. Golongan bagian kanan. Ada Pak? Gimana Pak? Masya Allah. Hadis dari siapa Pak? Abu? Masya Allah, barakallahu fikum. Jelas ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, baik bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi istri-istri kita ya, atau bagi teman-teman kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.